Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Duitex. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UKK TKJ tahun 2020-2021 untuk paket 4. Pada part 3 kali ini kita akan melakukan konfigurasi hotspot ya pada jaringan wireless nanti menggunakan interface WLAN yang ada di MikroTik. Baik, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Di sini sudah kita buka Winbox-nya, kemudian di samping sini ada soalnya. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi firewall untuk block ping ya, baik itu terhadap router maupun terhadap klien yang ada di wireless. Kemudian kita buat tool untuk pencatatan logging ya, yang tercatat di disk. Kita cek di sini firewallnya. Pertama kita akan kasih nama dulu untuk firewall ini agar nanti ketika kita menambahkan firewall lagi tidak akan tertukar ya. Kalau misalkan kita kasih komentar di firewallnya, caranya klik bagian baris firewall yang akan kita namakan. Ini yang pertama kita klik di sini tanda kuning ini ya, komen. Ini adalah Oke, kemudian yang kedua kita kasih nama. Di sini namanya block ping ya ke klien wireless. Oke, kita sudah kasih nama firewallnya. Kita akan lanjut untuk konfigurasi yang jaringan wireless. Pertama kita tambahkan dulu IP address-nya. Masuk ke menu IP, kemudian address. Kita add di sini. Kita masukkan IP-nya 192.168.200.1/24. Kemudian interface-nya WLAN 1 ya. Oke. Di sini sudah masuk IP address-nya. Kemudian kita masuk ke menu IP, terus hotspot. Nah, di sini kita akan setting hotspotnya. Kita close dulu. Masuk ke hotspot setup. Kemudian di sini interface-nya kita pilih WLAN 1. Kemudian di sini untuk MySQL network-nya checklistnya kita hilangkan dulu karena nanti kita akan membuat MySQL-nya manual ya. Sekalian untuk MySQL dengan yang jaringan yang terhubung ke jaringan LAN yang menggunakan kabel. Oke, local address-nya sudah terisi, kita next saja. Terus untuk address pool-nya kita sesuaikan dengan soal sebanyak 99 klien. 200 sampai 100. Kemudian kita next. Sertifikatnya non. Next. Ini biarkan saja, langsung next. Nah, untuk DNS servernya kita isi dengan DNS Google 8.8.4.4. Kemudian kita next. Untuk DNS name-nya kita masukkan contohnya misalkan TKJ net. Klik next. Kemudian di sini kita disuruh untuk memasukkan user dan password untuk login ke halaman page hotspot nanti. Kita masukkan di sini admin dan passwordnya juga admin ya supaya mudah mengingatnya. Next. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tab server profile. Kemudian di sini ada hsprop 1 ya, yang tkj.net. Klik 2 kali di sini. Kemudian kita masuk ke tab login ya.
Nah, di sini kita hilangkan centangnya pada cuki. Yang dicentang hanya satu, yaitu HTTP cap saja. Kemudian, oke. Ya. Nah, setting hotspot sudah selesai. Jadi kita tandai ya. Ini kemudian DHCP poolnya sudah selesai. Selanjutnya, setelah kita setting hotspot, kita setting terlebih dahulu interface WLAN-nya. Masuk ke tab interface ya. Sini ada WLAN 1, kita klik 2 kali. Dan masuk ke tab wireless. Nah, di sini modenya kita rubah menjadi AP bridge. Selanjutnya untuk bandnya kita pilih di sini BGN ya. Channel width-nya biarkan saja 20 MHz. Untuk SSID-nya kita sesuaikan dengan soal. Saya di sini contohnya proxy KK ya. Kemudian untuk frekuensinya kita di sini pilih auto. Terus play ya. Kemudian oke. Nah, kita barusan sudah setting untuk interface WLAN satunya. Kita cek ya apakah ini sudah running atau belum. Kita klik 2 kali di sini. Nah, di sini kita melihat ada running AP, jadi di sini menandakan bahwa untuk akses pointnya ini sudah running ya. Untuk wirelessnya, interface wirelessnya sudah running. Oke, kita close. Oke, berarti untuk SSID-nya kita tandai terlebih dahulu. Barusan kita sudah setting ya. Setelah kita setting hotspot ya, kemudian selanjutnya kita akan membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini kita akan rubah dulu ya. Untuk radius ini kita akan ganti menggunakan Micmon, karena kebetulan di router board yang saya gunakan ini untuk seri 941 itu tidak support terhadap user manager. Jadi kita akan gunakan aplikasi Micmon sebagai pengganti untuk user manajernya. Di sini saya sudah menyediakan aplikasi Micmonnya. Kebetulan sudah saya download. Bagi yang teman-teman memang belum punya, silakan download terlebih dahulu ya di internet. Itu dengan menggantikan kata kunci Micmon, nanti akan ada situsnya untuk download aplikasi Micmonnya. Micmon yang saya gunakan di sini adalah Micmon versi 3 ya. Kita akan buka aplikasinya. Klik 2 kali. Oke, jika muncul seperti ini, kita klik allow saja. Oke, ini aplikasi Micmonnya ya sudah terbuka. Di sini kita ada lihat ya, ada tanda hijau menandakan bahwa Micmon sudah running. Untuk membukanya kita klik saja open Micmon. Nah, di sini kita lihat ini adalah halaman utama dari Micmonnya. Tersedia di sini kita bisa lihat ada halaman login ya. Untuk loginnya tersendiri itu username-nya kita masukkan Micmon. Kemudian passwordnya 1234. Kemudian kita login. Nah, di sini ini adalah halaman setelah login ya untuk Micmonnya. Kita tambahkan router kita. Kemudian sessionnya kita kasih nama saja, misalkan TKJ ya. Dan untuk IP mikrotiknya kita masukkan IP gateway yang dari mikrotik tik 1 ya. Untuk username-nya di sini adalah username yang digunakan untuk login ke Winbox ya. Ini admin ya, passwordnya juga sama. Terus untuk hotspot name-nya kita masukkan di sini tkj.net ya. Maaf, TKJ hotspot misalkan. Kemudian untuk DNS name-nya kita masukkan tkj.net. Untuk parameter ininya currency dan lain sebagainya, autoload idle time kita biarkan saja secara default. Jika dirasa sudah, kita simpan ya, klik save, kemudian kita connect. Nah, ini adalah tampilan dari halaman user manager. Ini adalah tampilan dari aplikasi Micmonnya. Ini adalah contoh tampilan jika sukses login terhadap
mikrotiknya ya, gunakan aplikasi Micmon. Selanjutnya kita akan buat profile terlebih dahulu, masuk ke menu hotspot ya. Kemudian di sini ada user profile. Kemudian kita add profile. Name-nya di sini misalkan akun hotspot ya. Terus ininya biarkan saja, share usernya 1. Kemudian dari sini ada rate limitnya, kita masukkan saja di sini misalkan 512K ya. Maaf. Kemudian contoh misalkan downloadnya 1 MB. Untuk expire mode-nya kita bisa milih di sini remove ya. Kemudian untuk validity-nya misalkan masa berlaku voucher-nya ya 30 hari. Sini ada price, harga, kita masukkan saja di sini misalkan harganya 10.000. Ini juga sama ya, 10.000. Untuk log usernya biarkan saja, dan parent query-nya biarkan saja secara default. Jadi yang kita isi adalah name, kemudian rate limit, terus expire mode-nya, validity, price, dan selling price-nya. Baik, jika sudah selesai diisi parameternya, kita klik save ya. Kemudian kita close. Nah, di sini untuk profilnya kita sudah bikin, namanya di sini akun hotspot ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat user ya, dengan total 20 akun sesuai di soal. Seperti ini ya, membuat 20 akun hotspot secara random ya. Kita akan buat usernya, klik ke menu user ya, kemudian kita generate. Nah, di sini untuk quantity-nya itu sebanyak 20, kemudian untuk servernya all ya, user mode-nya username dan password. Kemudian untuk panjang dari usernya itu kita tentukan di sini 4 digit misalkan ya. Untuk panjangnya, misalkan kita pakai prefix UKK ya untuk prefixnya. Karakter di sini kita biarkan saja random ABCD. Kemudian untuk profilnya, nah di sini kita pilih akun hotspot ya, kita pilih akun hotspot. Oke, kalau sudah kita klik generate. Oke, nah untuk akun hotspotnya itu sudah selesai dibuat ya. Kita lihat di sini user list. Nah, ini kita lihat di sini daftar dari usernya. Untuk melihat username dan passwordnya, kita bisa lihat di sini ya, ada tombol print. Nah, ini untuk tampilan vouchernya. Di sini ada logo Micmon ya, logonya itu bisa kita ganti nanti di menu setting. Untuk username-nya ini, untuk passwordnya ini ya. Kalau misalkan kita mau print semuanya, kita tinggal ini saja, print ini. Oh sorry, kita pilih dulu ini ya. Oh, ininya komennya belum kita pilih, kemudian kita cetak. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita akan melakukan printing, baik itu kita print langsung ataupun di save ke PDF ya. Kita save. Kemudian kita simpan di sini, save ya di desktop. Kita close. Baik, untuk pembuatan akun hotspot itu sudah selesai. Kita nanti akan coba ya di handphone apakah sudah berhasil atau belum. Selanjutnya, sebelum kita coba, kita akan lakukan satu konfigurasi lagi ya. Untuk poin 14 ya, kita tandai terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan setting NAT ya, agar klien itu nanti terhubung ke internet. Karena di video sebelumnya kita belum melakukan konfigurasi NAT atau firewall NAT ya, jadi kita akan konfigurasi sekarang.
Caranya adalah masuk ke menu IP, kemudian firewall. Oke, kita besarkan ya. Kemudian di sini ada NAT. Kita tambah add. Nah, untuk source address-nya kita masukkan IP address dari jaringan lokal dulu ya, jaringan LAN 92.168.100.0/25. Ininya CHI-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya kita pilih yang ke internet. Kemudian action-nya kita pilih MySQLite ya. Jangan lupa di komen di sini kita kasih nama NAT LAN. Oke. Firewall NAT LAN. Oke, kemudian oke ya. Dan kita buat lagi firewall untuk NAT ke jaringan wireless. Kita klik di sini 2 kali ya. Kemudian kita copy. Nah, ini kita ganti IP address-nya 200 ya, .0/24. Kemudian komennya kita rubah di sini firewall NAT untuk ke hotspot ya. Hotspot. Oke. Kemudian oke. Jadi kita pisahkan NAT untuk ke LAN dan ke hotspot. Karena apa? Karena untuk hotspot di sini ada aturan bahwa akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16 ya. Jam 7 sampai jam 16. Caranya gimana? Kita buka firewall hotspotnya di sini, NAT untuk hotspotnya, klik 2 kali. Kemudian di sini ada extra ya, masuk ke time. Nah ini kita masukkan di sini untuk time-nya 07. Kemudian di sini sampai 16.00. Jadi kalau misalkan kita mengatur time di sini jam 7 sampai jam 16, maka internet hanya aktif dari jam 7 sampai jam 16 saja. Selain waktu ini, maka internet tidak akan aktif ya. Dan kita oke. Nah, baik, kita lihat di sini untuk firewall-nya berubah menjadi merah. Karena apa? Karena firewall ini akan aktif ketika waktunya tiba ya. Antara 7 sampai 16. Berarti ketika ini merah berarti firewall-nya tidak aktif. Menandakan bahwa MySQLite-nya itu tidak aktif. Dengan tidak aktifnya MySQLite bahwa berarti internet itu tidak bisa kita akses. Jadi internet itu hanya bisa kita akses pada pukul 7 sampai jam 16 sore. Oke, itu fungsinya MySQLite-nya kita pisahkan ya antara MySQLite untuk LAN dengan jaringan hotspot. Berarti untuk file 15 ini sudah selesai ya. Kita tandai. Oke, selanjutnya coba kita cek apakah klien sudah terhubung ke internet. Kita buka CMD. Oke, sudah terhubung ya. Berarti untuk MySQLite atau NAT untuk ke jaringan LAN itu sudah jalan. Tinggal selanjutnya kita akan cek ya bagaimana konfigurasi untuk jaringan wireless. Kita akan menggunakan handphone untuk pengecekan. Oke, kita buka di handphone ya. Kita akan coba untuk login menggunakan akun yang sudah dibuat oleh Micmon, dan kita cek juga SSID-nya apakah sudah ada atau belum. Kemudian kita nanti akan coba login, connect. Kita buka di sini. Kita nyalakan WiFi-nya. Oke, kita sambungkan ya. Pilih do it at proxy.ukk. Nah, di sini sudah terlihat ya. Dia meminta login. Jika kita konekkan ke SSID yang do it at proxy.ukk, kita masukkan di sini username-nya adalah username yang kita buat di Micmon ya. Kita masukkan salah satu username.
AK isi dan passwordnya kita masukkan 9538 dan oke. Ini sudah login ya. Namun saya rasa di sini belum bisa connect ke internet. Kita coba ya. Tab baru dan di sini kita ketik detik.com. Nah, di sini dia masih loading ya. Karena apa? Karena firewall-nya di sini belum aktif ya, firewall untuk NAT-nya. Karena masih terbatas oleh waktu ya. Karena internet itu akan aktif pada jam 7 sampai jam 16 sore. Sedangkan di sini kita posisinya adalah jam 12 malam. Jam 12 lebih 47. Oke, kita matikan dulu ya batasan waktunya. Kita klik 2 kali di sini. Kemudian masuk ke tab ekstra ya. Nah, di sini untuk time-nya kita akan matikan dulu. Klik di sini. Kemudian oke. Nah, ini sudah nyala kembali ya. Kemudian kita cek lagi di sini. Kita ketikkan misalkan google.com. Sudah terkoneksi ya ke Google. Coba kita ketik di sini google.com. Nah, ini sudah terhubung ya ke internet. Jadi untuk konfigurasi hotspot itu sudah berhasil ya, dan username-nya sudah bisa login, username yang dibuat oleh Mikmon. Selanjutnya coba kita akan logout ya. Nah, kita coba log off. Kemudian kita coba login lagi. Nah, dia harus memasukkan username dan password. Itu karena kita menghilangkan tanda cuki yang ada di pengaturan hotspot tadi gitu ya. Jadi dengan menghilangkan tanda centang pada cukinya, ketika kita log out dan login kembali, itu dia akan meminta username dan password kembali. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan bertemu lagi di video berikutnya ya, yaitu di part 4, yaitu part terakhir untuk konfigurasi firewall dan pengecekan terakhir ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan komen ya, serta di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.